Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gather Crypto Trading. Di video kali ini aku akan merekomendasikan 3 koin micin ya, yang masih murah dan berpotensi seperti Shiba Inu. Tapi sebelum kita review koinnya, jangan lupa yang untuk baru bergabung di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya ya. Karena subscribe membantu membangun channel ini agar terus berkembang. Dan bunyikan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya ya. Ya udah, kita koin pertama itu kita pindah Inggris dulu bahasanya ya. Namanya Madame Bunny ya. Nanti kalau link websitenya aku taruh di deskripsi ya, soalnya di video-video kemarin banyak yang nanya smart kontrak segala macam, jadi aku taruh link deskripsinya aja, websitenya aja di deskripsi. Jadi tinggal cek websitenya untuk teman-teman yang mau beli ya. Ini sekarang Madame Bunny ini lagi mengalami penurunan 7% ya. Kita cek ATH-nya di sini. Di berapa ini nggak bisa dicek. Nggak bisa dipencet ya. Nah, kita cek lain, ini harganya lagi di dip ya. ATH-nya di 1946. Harga terendahnya paling rendah di 100.111 tuh ya. Total supply-nya 24 miliar ini kayaknya. Juta 24 miliar total supply, max supply 32. Udah di burn pasti kayaknya ini. Lalu kita cek untuk website, dan ini dibangun di atas blockchain BSC ya, BSC Scan, Binance Smart Chain ya. Kita cek di ini ya, apakah hidup nggak di PancakeSwap ya. Ini baru listing di PancakeSwap. Kita cek pemegangnya pun masih dikit banget, baru 36.1 ya, udah masuk CMC loh. Nah, ini hidup ya, 1 menit yang lalu ya. Nah, ini berpotensi sekali untuk naik tinggi ya. Kita cek lagi udah burn berapa, holdernya berapa. Holdernya udah tahu. Ini di alamat pembakarannya 25% ya. Di PancakeSwap 19%, nggak tahu ini smart contract apa, ada 9% ya, 3% mungkin tim ya. Nanti kita cek di white papernya gimana, di tokenomicsnya juga gimana ya. Nah, ini lalu kita cek di telegramnya gimana ya. Berapa ini? 1944 hidup ya. Ini ada 2569 ya. Twitter, kita cek Twitternya ya. Ada berapa ininya? Ada 900. Ini juga kayaknya ada reward. Ada Cardano. Ntar kita cek semua ya di websitenya gimana. Aku juga belum paham ini. Dan aku juga menghimbau ya, untuk kalau mau beli boleh, nggak juga boleh, cuman aku merekomendasikan ini. Kita buka websitenya untuk Madame. Nah, di PancakeSwap websitenya kita lihat ya, kapan dia listing di Pocoin ya. Dan berapa sih ini? Nggak kedetek ini. Coba kita buka lagi, ada berapa LP nya di Pocoin di PancakeSwap ya, versi 2 untuk Madame ini.
Dan ini baru sejam yang lalu masuk di Pancake di Coin Market Cap ya. Ini agak lama, mohon maaf ya, mungkin jaringan atau gimana, kita refresh ulang. Jadi kita bisa lihat semuanya. Kalau kayak gini, waduh, chat juga belum keluar ini ya. Apa error dari Pocoinnya ini, aku juga nggak paham ya. Lihat nggak bisa dilihat buka apa-apa. Jadi kita buka. Ini juga dia kayaknya ada NFT marketplace, staking juga bisa nih. Madame Cardano is community based staking. Oh bisa, ini nanti bisa staking farming, NFT staking juga ya. Ada tokenomicnya. Total supply sebenarnya 32 miliar ini kayaknya. Tax on transaction 14%, 1,4 kayaknya. Ada for holding 8% untuk holder ada ini. Burn 3%, 3% buyback and marketing program ya. Coming soon NFT ini, NFT marketplace dan staking ya. Ada reward viewer. Ini untuk kalau mau holder ada, nanti pas dari sini dikasih koin ini. Roadmapnya di fase 1 ya. Launch media sosial, holder 500 hampir, Telegram 500 member udah lewat. Udah kasih koin Giko, CMC, koin Sniper udah. White paper. Kita cek how to buy. Madami ada ya. Ini kalau mau tahu cara belinya di ini ada, rasa udah tahu lah semua teman-teman ya. Kita cek marketplace-nya kayak gimana. Ini berat ini website ini. Loadingnya lama. Ini smart kontraknya ya. Ada mekanisme organisasi tertunda, organisasi. Ini Devi, ini pergabungan Devi sama NFT ya. Cardano ada ini ya. Apa sih namanya tadi? Cardano ada. Madami ya. Kita pindah ke koin selanjutnya ya. Ini koin selanjutnya ini Cardanomic ya. Cardanomic ADX. Ini udah naik tinggi nih, tadi padahal belum, tapi masih berpotensi naik tinggi lagi ini. Ini juga nih masih di dip sebenarnya, tinggal nunggu momen bisa naik lagi. Kita cek ATH nya di berapa ya. Tinggi sepanjang waktunya di 0,00103 rupiah ya. Harga terendahnya di 11938 ya, 0, nya. Sekarang harga 51. Udah 50% ini turunnya dari ATH ya. Kita cek di BScan ya. Kita lihat di BSC scan. Holdernya ada berapa, total supply, jumlah pasokannya banyak, nggak ngerti aku membacanya kalau kayak gitu. Holder ada 1800. Kita lihat dulu hidup apa enggak dari PancakeSwap. Hidup juga 1 menit, 1 menit, 7 menit, 1 menit ya. Kita cek holdernya. Di burn udah banyak ini. Banyak banget persennya, 85, 800%. Nggak ngerti aku ini persentasenya, agak error mungkin. Nah ini ada di nggak tahu, di ininya 15%, apa error ini,
ada 74%, 37, berapa persen jadi ini semuanya? Apa mungkin BSK scan yang agak error ini di burn-nya ya. Persentasenya 855%. Mungkin error itu ya. Nah, ini kayaknya ada 74% ini tim pengembang atau debt ya, satu yang di peringkat 2 dan 3. Sisanya di PancakeSwap ini ada 15% ya. Kita cek ke Telegramnya. Telegramnya juga hidup ini 17.44. Ini masih loading nih. Ada 2.900 sekian, ini masih loading ya. Daftar ini kita lihat Twitternya berapa ininya. Aduh, jaringan ini. Cardanomic _org ya Twitternya. Ini kayaknya ini aku agak herannya satu ya, namanya di Cardano semua, tapi blockchainnya blockchain Binance ya. Ini ada 6.000 nih ininya followernya ya. Cardano rebase, terus ada reward, listing ongoing Gecko udah, Pocoin dia mau ngadain iklan di Pocoin ya udah selesai, lagi mulai. Pocoin CMS ini harganya ya lagi mau turun, intinya hidup lah. Targetnya ini Softcap 175 BNB 300. Kita cek di Pocoin ya gimana ceritanya dia nih. Coba kita ke websitenya langsung dulu ngeliat kalau mau ngeliat di Pocoin. Nah, ini smart kontraknya ya. Cardanomic menggabungkan fitur tokenomic yang unik, menarik untuk memberikan investor nilai tambah sebanyak mungkin. Rebase seperti yang dijalankan di bawah membuka kemungkinan baru untuk token kami dan hadiah ada distribusikan secara otomatis ke semua pemegang, menawarkan sumber pendapatan pasif yang hebat. Berdagang ya, kita cek di PancakeSwap ini kayaknya benar di PancakeSwap. Bahkan nah ini kita lihat chartnya ya. Nah, kita lihat ini. Nah, ini ada sekarang lagi mengalami koreksi ini nih. Tuh, habis moon ini malah tuh habis satu tiang. Karena mungkin masuk di CoinGecko ya. Nanti kalau mau beli mungkin di sini nih, balik lagi ke sini. Nih. Nah, coba-coba di sini ya. Nah, mungkin dia kan sudah CoinGecko nih biasanya listing di CoinMarketCap. Nah, biasanya di situ listing gold ya. Naik lagi ya. Nah, benar lagi koreksi ya. Kita cek di ini udah 1 jam. Cek 1 jamnya ya. Habis moon intinya. Nah, kita lihat berapa dia lock PNB. Lock PNB-nya 226 ya. Kalau dia nggak ada pair USDT dikosongin memang sama dia. Kita cek lagi ke bagian apa itu Cardanomic ya. Kita cek kami adalah hadiah rebase plus ada plus token pembelian kembali pertama di rantai pintar dengan tokenomic revolusioner. Kami memastikan sumber pendapatan pasif yang luar biasa bagi pemegang kami. Rebase kepastian grafik yang terus berkembang dan jaminan tren di CMC, CoinGecko dan Dextol.
Ditambah dengan pendekatan pemasaran aturan agresif kami yang akan menghasilkan sensasi gila untuk peluncuran kami, yakni Cardanomics adalah token rantai cerdas tahun ini. Ini bisa dibeli di apa ini merah-merah ya, di PancakeSwap ya. Kalau ini kayaknya udah juga ini di coin market belum, di coin market cap belum ya, belum listing. Kontrak membayar ada berdasarkan volume transaksi dan kepemilikan Anda sendiri. Jadi dia ini semakin banyak Anda transaksi, dapat hadiahnya lebih banyak ya. Akan menerima hadiah secara berkala seiring setiap 15 menit, sehingga setiap beberapa jam pada volume perdagangan. Tambahkan CA untuk ke dompet Anda untuk memastikan Anda dapat melihat Anda. Base cara kerjanya gini, setiap jam keseluruhan pasukan token kami akan dikurangi dengan persentase yang telah ditentukan jumlah. Ini akan dipilih oleh komunitas tapi akan berkisar 5-25% ya. Penurunan pasokan ini akan berdampak pada seluruh ekosistem token kami, artinya pemegang kumpulan likuiditas dan bahkan token yang dibakar dan dikunci akan berkurang dengan proporsi yang sama. Namun ini tidak akan mengurangi total nilai dolar dimiliki oleh setiap investor ADX. Bahasa contoh di bawah ya, dan dijelaskan. Anda dapat membeli 10 token dengan harga $100 per token. Anda memegang ADX senilai $1.000. Rebase kami mengurangi total pasukan seberat 20%. Anda sekarang memegang 8 token. Jadi gini, jadi setiap Anda itu di burn-nya dari kalian ini nih. Jadi Anda sekarang memegang 8 token masing-masing senilai 125, tapi harganya naik dari kita tadi awalnya beli 100 berapa? Anda membeli 10 token dengan harga $100. Nah, ini berubah di sini. Anda sekarang memegang 8 token masing-masing senilai $125. Anda masih memiliki DAX senilai $1.000. Nah, kalau mau lihat ininya di white paper nanti kita di manakah imbalan saya. Lihat harga token Anda, lihat jumlah token, lihat grafik, lihat market cap saat Anda membeli, screenshot atau catat cap pasar saat Anda membeli, lihat nilai token Anda. Token dan grafiknya pada saat Anda tidak masalah, hanya perubahan kapasitas pasar yang penting. Kami market up nilai Anda naik, kapasitas naik. Pasar turun, nilai Anda turun. Market cap sama dengan nilai Anda naik. Kapitalis pasar turun, nilai Anda turun. Jadi kalau marketnya naik, harganya ya naik katanya. Tapi kalau harga turun ya nilainya yang di dalam turun di wallet ya. Kita cek gimana untuk peta jalannya ya, roadmapnya. Pembuatan sosial media, situs web sudah, perkerjakan pro blockchain, pakar dalam pemasaran kripto, penciptaan komunitas dan organik kontes, beberapa tindakan anti bot ya, dia nggak pakai bot. 6% dari pasukan terbakar, audit oleh Regroup Free Coin ya, resell dan kunci likuiditas dijamin oleh DXL. Dia ngeloknya di DXL ini, peluncuran PCS, PancakeSwap, daftar CoinGecko 5.000 dia targetnya ya, tadi baru 1.000 di fase 3, baru dia mau logo Trust Wallet. Kampanye pemasaran Twitter dan Telegram, kontes refrasi, daftar coin market cap ya di 10 ini. Itu roadmapnya sementara ini. Kita lihat tokenomicnya juga ya. Kami menerapkan pajak yang relatif rendah untuk memungkinkan semua jenis pergerakan harga token nilai pajak kami dimaksudkan untuk menggantungkan pemegang saham dan melanjutkan upaya pemasaran kami untuk memastikan rebase dan buat grafik terlihat tokenomic kami. Ini dia tokenomic LP 4% ya, untuk memastikan likuiditas yang sehat bagi semua investor. Lalu membeli kembali, dia buyback nanti
akan buyback 2% digunakan secara strategis untuk menjaga grafik tetap hijau. Jadi dia akan jaga biar tetap hijau ya. Jadi buyback ini pemasaran 2% untuk ekspor abadi kepada investor baru. Depth-nya 4%. Untuk tim profesional, kami ingin memastikan pemantauan dan penyelesaian rebase secara konstan ya. Hadiahnya 5%, distribusikan secara otomatis ke pemegang setiap 3 jam. Kita cek lagi ke distribusinya, sama aja sih sebenarnya tokenomic sama distribution. Membakar 10% ya, dibakar likuiditas 10%, LP itu kunci 10%, dompet pemegang 10%. Ini white papernya, pelajari lebih lanjut ya. Kita cek white papernya. Mana white papernya? Bawah ini atau bergabung dengan komunitas kami dan ajukan pertanyaan Anda di AMA. Oh, kalau mau tahu white papernya ya langsung ke Telegramnya ya, dan bisa tanya jawab ya di sana. Nanti untuk link websitenya aku taruh di deskripsi ya. Kita lanjut ke koin ketiga ya. Koin ketiga ini namanya agak sulit aku ngomongnya juga ya. NFT SCII namanya ya. Ini juga lagi koreksi ya. Lagi di dip juga nih. Ini bisa mengalami kenaikan. Kita cek ATH-nya di berapa. Ini baru listing di PancakeSwap ya. Kalau nggak salah ini juga baru listing di CoinGecko, Coin Market Cap kalau nggak salah. Tapi kita cek dulu. ATH-nya di 4209, harga terendahnya 1875 ya. Sekarang di 2997. Oke, kita cek lagi ke scan-nya ya. Oh, malahin websitenya aku buka nih. Ini kita lihat ke BSC scan. Ini juga dibangun di atas blockchain Binance Smart Chain ya. Logonya udah timbul di ini. Nah, total supply-nya aku nggak bisa jelasin, banyak banget, susah ya. Holder udah 3400. Nah, ini malah lebih hidup ya, 3 detik 23 49 23. Kita lihat holdernya burnnya 15. Ini nggak tahu ini di 2, mungkin punya dep di peringkat kedua dan 3 tim mungkin ya, kita belum tahu. PancakeSwap ini nomor berapa ini? Nomor 6, ada 4%. Nanti kita lihat di tokenomicnya gimana ya. Ini kita langsung ke websitenya. Ini dia punya, kayaknya ini ada AchiSwap, ini punya sendiri katanya, punya exchange swap dia kayaknya. Kita cek. Nah, ini pokoknya intinya dia punya exchange swap ya. Tapi ini agak lama. Jaringan aku ini agak ya malum lah. Tapi ini udah berjalan loh ini. Kita buka lagi di PancakeSwap. Kita lihat ininya, apa namanya? Apa ini? Chartnya di Pocoin ya. Ini biasa, ini agak error nih, nggak keluar chartnya. Nih, tuh, nggak keluar ya chartnya di ini. Ini ada bukti dia ngunci lock
likuiditasnya ya, log LP di Excel. Entah berapa lama ini ya, kita cek. Masih lama ini, nggak tahu berapa ini, mungkin setahun. 1 Januari buka di tanggal 2023 ya, ini 2021, 2 tahunan ya. Jadi log LP, total tokennya itu ada. Kita cek di komunitasnya ya, Telegramnya gimana. Ada 600, masih dikit loh komunitasnya ini sebenarnya, tapi holdernya udah banyak, baru 600 dan juga itu hidup ya. Kita cek lagi ke white papernya ya. Males banget aku kalau white paper ini kok disuruh, ini smart contractnya disuruh download ini. Metaverse berdasarkan BEP20, pasar NFT yang unik, NFT primitif ya. Apa itu NFT ASKI ini ya? Kami adalah tim yang menciptakan teknologi kami. Kami tidak berhenti mencintai teknologi dan primitif. Kami akan memutuskan membuat revolusi dengan menggunakan dua kekuatan ini, blockchain dan ASCII. Metaverse NFT pertama berdasarkan BEP20 yang belum pernah Anda lihat sebelumnya ya. Apa itu NFT ini? Token non apa nih? Cepetan lagi. Token non sepadan NFT adalah unit data yang disimpan pada buku terbesar digital yang disebut blockchain, yang mengesankan aset digital menjadi unik dan karenanya tidak dapat dipertukarkan. NFT yang menjadi unik dan karenanya tidak dapat dipertukarkan. NFT dapat digunakan untuk mewakilkan item seperti foto. Oh, ini digunain untuk mata uang. Dia kayaknya mau bikin marketplace NFT ya. Nah, di situ nanti digunain kayaknya. Tidak terbatas pada NFT. Nilai pasar NFT meningkat 3 kali lipat pada tahun 2020. Nah, benar deh, ini kayaknya untuk NFT ya. Apa itu? Kita cek, cari roadmapnya ya. Nah, ini dia tokenomicnya ya. Wah, susah ini tulisannya gini, gimana bacanya? Ini 22% apa, distribusinya itu sekian, susah ini. Di 21 apa 23, coba kita lihat di lihat white papernya ya. Ini agak lama ya, untuk loadingnya ini agak berat, tapi ini sangat aku rekomendasiin dan masih baru, harga di dip ya. Ya udah, kita udahin aja dulu video kali ini. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.